it is the price. Why'd you run and hide? You can come inside. You're screaming my name, we're lost in the haze. Baby, tell me, are you entertained? You're saying my name, calling me insane. I'm running like a bullet to the brain, 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 brain. Welcome to the Kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak panik gitu sih? Kak, tolong aku. Aku dikejar-kejar sama orang jahat. Pelan-pelan kan kamu kenapa? Jangan tergesa-gesa gitu. Aku dikejar-kejar sama orang jahat, Kak. Dia pakai baju hitam. Dia ngincer aku. Aku takut. Apa? Pakai baju hitam? Oke, kamu sekarang mending ikut kakak ke rumah ya. Kalau kamu cerita di sini nggak bakalan aman. Nah, kamu nggak perlu takut lagi ya. Di sini udah aman kok. Jadi gimana tuh ceritanya? Kok kamu bisa dikejar-kejar sama orang jahat? Mana pakai baju hitam-hitam semua lagi? Aku nggak tahu, Kak. Dia ngincer keluarga aku. Mereka ngebunuh keluarga aku satu persatu. Dan kakak aku udah terbunuh, Kak. Dia baru aja pulang sekolah. Aku ngerasa duniaku hancur banget. Hah? Apa? Kakak kamu udah terbunuh? Terus sekarang orang tua kamu di mana? Aku nggak tahu, Kak. Mereka udah keculik. Aku nggak tahu mereka masih hidup atau enggak. Mereka nyuruh aku kabur. Kalau lu gerak sedikit pun, gue pastiin anak kalian gak bakalan selamat. Kabur, nak. Kabur. Ayah sama mama baik-baik aja kok. Selamatin diri kamu dulu. Kabur cepetan. Mama mohon, nak. Ya ampun, malang banget kamu, Dek. Oke, mulai sekarang kau tinggal sama kakak ya di sini, oke? Emangnya boleh, Kak? Boleh dong, masa nggak boleh sih? Oh iya, by the way, nama kamu siapa? Makasih ya, Kak. Namaku Cindy. Oh, oke Cindy. Kenalin, nama aku Jed. Mulai sekarang kamu panggil aku Kak Jed aja ya. Oke, Kak Jed. Makasih banyak ya. Lah, jadi lu pelakunya.
Woi, Vel! Woi, Vel, kenapa lu ngelamun gitu? Mikirin apa sih? Enggak kok, gak mikirin apa-apa. Oh iya, Vel. Omong-omong, jasad yang lu temuin kemarin itu jasad kakak kita tahu kelas 12. Anak dari jurusan apa gitu, gue lupa. Kasian ya, padahal bentar lagi mau lulus. Iya kah? Astagfirullah, kasihan banget. Kira-kira bakalan ada doa bersama gak ya di sekolah ini? Entahlah. Tapi menurut gue nih ya, kalau menurut gue gak bakalan ada. Soalnya capsek kita mana peduli jadi sama yang kayak gitu. Kayak kejadian pas 1 tahun silam sebelum kita masuk ke sekolah ini. Ada murid yang ditemuin tewas di masa sekolah dan kasus itu ditutup gitu aja, Jir. Mana nggak ada doa bersama lagi. Parah banget kan ya? Buset, lu tuh dari mana, Van? Gue tahu dari temen gue yang kelas 11. Dia kan lebih dulu masuk, nah. Gue deket kan sama dia dulu pas masih SMP. Dia ceritain deh jadinya gimana kejadian-kejadian yang ada di sekolah ini. Mau sisi gelap atau sisi terangnya sekolah ini. Gue tahu dari dia semuanya. Bahkan rahasia gelap sekolah ini yang harusnya murid-murid gak tahu aja gue tahu. Gak tahu itu beneran infonya ataupun cuman gosip-gosip yang beredar ya. Vel, emangnya pas lo nemuin si jasad korban itu, lo nggak nemuin jejak-jejak keanehan atau tanda-tanda dari si pelaku? Oh iya, gue baru inget. Ini yang mau gue ceritain ke kalian. Kalian tahu kan kalau gue nemuin mayatnya itu di balik-balik papan gitu. Dan setelah gue perhatiin papan-papannya pas diinterogasi sama polisi, gue lihat ada angka yang diukir dari darah seger anjir. Dan tulisannya itu 1/4. Sumpah asli, gue bingung banget. Apa maksud dari si pelaku nulisin angka kayak gitu? Mana dari darah lagi anjir, ngeri amat. Terus gak cuman itu woy. Kalian tahu gak sih pas gue lagi dipanggil sama polisi itu, dari balik-balik bangunan rumah-rumah orang yang ada di sana, gue ngeliat ada bocil serba pink gitu, lucu. Tapi dia pas ngeliat gue tuh kayak ketakutan gitu, terus dia langsung pergi lagi. Gue nggak tahu apa maksud dia. Maybe dia minta pertolongan ataupun dia tahu sesuatu tentang kejadian itu, atau bisa jadi dia jadi saksi dari semua itu. Gimana kalau dia jadi saksi pembunuhan itu dan dia bisa jadi karena rasa trauma dan shock atas kejadian itu dia gak mau ngasih tahu siapa-siapa dan ngebungkam semuanya, ataupun ada kemungkinan lain. Gimana kalau dia dikejar-kejar sama orang jahat berikutnya karena dia udah ngeliat semua kejadian itu? Wah, rumit ini mah. Soal 1/4 tuh bisa jadi sih inceran si pelaku, apalagi coba kalau bukan itu. Bisa jadi mungkin jumlah keluarga dari si korban, ataupun bocil itu bisa jadi salah satu keluarga korban yang sekarang lagi diincer-incer. Dan bisa jadi juga kalau si bocil itu tuh ingin minta tolong, tapi dia takut. Nah, dan kenapa dia kabur? Bisa jadi dia ragu buat minta tolong karena takut gak ada yang percaya sama ucapan dia. Masuk akal. Gue setuju sama Irfan. Nah, kira-kira kalau misalnya kita cari bocil itu, bakalan ketemu gak ya? Bentar, yang mereka bahas itu soal kasus kemarin kan? Terus mereka juga ngebahas si Cindy. Apa gue ikutan nimbrung ya? Gue coba aja kali ya. Tapi nanti aja deh kayaknya. Oi, masuk kelas yuk. Kaki gue pegel, Jir. Gas! Ih, tengoklah tuh ha. Mobil siapa? Coba. Ngalangin pemandangan aja. Alah. Kurang ajar banget Jir parkir di taman. Nih orang kalau nggak minus pasti buta. Udah tahu ada papan petunjuknya. Satpam mah bebas, bos. Valerie. Iya Lula, ada apa?
Vel, gue boleh gak jadi temen lu? Ah, itu. Boleh dong. Seriusan? Iyalah, lagian lu di kelas suka menyendiri mulu. Gue liat sendirian terus, kayak nggak ada temen aja. Jadi mending lu sama kita-kita aja. Thank you banget ya, Vel. Demi apa? Gue masuk circle populer kalian, anjir. Wah, gokil sih. Keren banget. Gue harus pamer sih ke yang lain. Seneng banget gue, tau nggak? Makasih ya, lu baik banget sumpah. Mau ngerekrut gue yang cupu and cringy ini. Pokoknya makasih banget deh. Ntar kalau misalnya tugas yang susah, gue janji bakalan bantuin kalian kok. Biasa aja kali. Oh iya, Vel. Omong-omong, lu suka ya sama Naruto? Kata siapa anjir? Ih, fitnah. Hele, NPC gini gue tau lah. Wah, sialan. Siapa sih yang cepu? Gampang bener dah. Jadi banyak yang tahu gini. Oh iya, by the way, gue itu sepupunya Naruto. Jadi gue bisa loh bantuin lu buat ngedeketin Naruto. Mau nggak nih? Kesempatan emas loh. Sepupunya? Nggak tahu sepupu, nggak tahu adik. Adik? Tapi kok gak mirip? Bentar. Gue juga bingung masuknya kemana. Nggak tahu sepupu, nggak tahu adik. Soalnya, kita nggak sedarah. Gimana? Nih ya, gue tuh bagian dari keluarga Naruto juga. Tapi beda ayah dan beda ibu. Orang tua si Naruto itu cerai pas dia umur 10 tahun. Dan ayahnya nikah lah sama mama gue. Nah, disitulah gue sama Naruto jadi saudara. Makanya kita berdua agak mirip. Tapi walaupun gak sedarah, Naruto tetap ngejaga gue layaknya adik kandung dia sendiri loh. Gokil. Bisa gitu ya? Plot twist bener dah hidup kalian. Kok kalian gak bilang sih? Terus kenapa pindahnya gak barengan? Ngapain gue bilang? Tapi kalau soal pindah, emang gue duluan yang pindah ke sini sama mama gue. Terus nanti baru deh disusul sama Naruto sama ayahnya. Gue juga gak tahu apa alasan mereka pindahnya misah-misah gitu. Tapi yang jelas, kita kan tetap satu rumah. Nah gitu. Oh iya, kami itu sebelumnya dari kota Cakrawala. Cuman pindah ke sini gara-gara ayah kami ada pekerjaan. Tapi gue gak pernah tahu anjir apa pekerjaan bokap gue. Oh, oke. Gue mulai connect. Jadi kalian itu saudara tapi gak sedarah gitu ya? Pantesan beda. Iya. Oh iya, asal lo tahu, Naruto tuh sebenarnya orangnya soft spoken banget. Apalagi kalau udah ketemu kucing. Wah, best sih pokoknya. Langsung hilang sih itu sikap cueknya. Percayalah sama gue, woy. Dia tuh sebenarnya nggak secuek itu kok. Dan nggak sok cool yang kalian bayangin gitu. Dia aslinya lembut banget, woy, sumpah. Terus Naruto tuh orangnya itu kayak gimana ya? Ya orang tipikal orang yang lembut soft-spoken gimana sih. Tapi kalau ke orang lain emang beda banget. Bahkan orang lain sampai ngejulukin dia kulkas 1000 pintu kan. Padahal aslinya enggak. Gue gak bahas dia ya. Gak nanya juga. Iya. Ya udah, ayo kita ke kelas. Takut keburu ada guru loh.